Selamat pagi, nama saya Cecilia Veronica dari kelas A2 Pagi Manajemen. NIM saya 19104169902. Pada pagi ini saya akan membaca tugas meringkas dari mata kuliah MP, yaitu tentang strategi pemasaran. Judulnya yaitu Strategi Pemasaran Produk ke Luar Negeri untuk Eksperimen Bisnis. Nah, sebagai pembisnis, Anda tidak hanya dituntut untuk mengetahui cara menjelaskan bisnis saja, namun juga harus mengetahui cara dan strategi dalam memasarkan produk secara tepat dan terarah. Dengan begitu, produk yang akan dipasarkan dapat terjual secara maksimal. Karena jika tidak menggunakan strategi pemasaran yang benar, meskipun produk yang ditawarkan cukup berkualitas, keuntungan yang didapat tidak ditawarkan cukup berkualitas, keuntungan yang didapatkan hanyalah sedikit keuntungan yang diperoleh tentu saja akan meskipun produk yang ditawarkan cukup berkualitas, keuntungan yang didapatkan hanyalah sedikit keuntungan yang diperoleh tentu saja akan menghambat proses pertumbuhan dan laju usaha yang sedang dikelola. Salah satu hal yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis yaitu melakukan pemasaran produk ke luar negeri. Melakukan pemasaran produk ke luar negeri kini dapat dilakukan dengan mudah melalui media digital. Saat ini, akses untuk berkomunikasi serta penyebaran informasi dari seluruh dunia dapat dilakukan lewat internet, termasuk untuk memperkenalkan bisnis ke luar negeri. Untuk mengetahui bagaimana strategi yang tepat untuk melakukan pemasaran produk ke luar negeri, berikut saya akan menjelaskan sedikit dari pemasaran produk. Tipe pemasaran produk luar negeri. Memasarkan produk secara online melalui internet sama halnya dengan menjadi pedagang keliling. Perbedaannya hanya terletak pada media yang tersedia, lingkungan pemasaran, serta kreativitas dalam memasarkan produk tersebut. Semakin unik kreatif proses pemasaran produk, maka produk akan semakin mudah dikenal oleh banyak pelanggan, baik di dalam maupun di luar negeri. Berikut ini adalah beberapa tipe pemasaran produk ke luar negeri yang perlu Anda ketahui. Yang pertama, sebelum berencana untuk memasarkan produk ke luar negeri, pastikan produk yang akan dikirim pada produk yang benar berkualitas. Yang kedua, membuat website dengan menggunakan Screen English Optimize atau CSK. Yang ketiga, memanfaatkan iklan menggunakan fitur iklan Google Words untuk mempercepat proses promosi. Dan yang keempat, menggunakan Facebook Ads yang memudahkan pebisnis dalam membidik target secara detail. Bukan hanya detail sampai suatu negara atau kota tujuan saja, namun juga dapat mendeskripsi secara demografi, profesi, dan perilaku yang kita atur dalam lingkungan iklan kita. Yang kelima, menjual produk melalui marketplace seperti Alibaba. Dan berikutnya yaitu strategi segmentasi untuk pemasaran ke luar negeri. Untuk memasarkan produk ke luar negeri, negara lain diperlukan langkah-langkah yang pada prinsipnya sama dengan langkah menyiapkan marketing plan di negara di dalam negeri. Salah satunya adalah menyiapkan strategi segmentasi. Memasarkan produk ke luar negeri berarti memperluaskan segmentasi geografi pemasaran produk. Dengan begitu, tentu saja akan ada konsekuensi terhadap pasar yang akan dibidik, hingga perlu dilakukan
Rave kesesuaian antara produk yang akan dijual dengan pasar setempat. Dari sisi segmentasi demografis, psikografis, dan perilaku konsumen, langkah ini penting untuk memastikan strategi apa yang akan diambil untuk mendapatkan pasar di luar negeri. Karena dengan demikian, para pembisnis dapat mengetahui nilai-nilai yang dapat diterapkan secara tepat ke pasar yang akan dituju. Yang tidak kalah penting adalah mempelajari hukum perdagangan, hak cipta, dan pelindungan konsumen di luar negeri. Hal ini berkaitan dengan lancar tidaknya aktivitas bisnis yang sedang dijalankan di kemudian hari. Selain itu, jangan lupa untuk melakukan analisis rantai, nilai value chain dari bisnis seperti supply, distribusi, kompetitor, dan lainnya. Dengan begitu, bisnis yang disajikan di luar negeri bisa menjadi bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya yaitu strategi segmentasi untuk pemasaran ke luar negeri. Untuk memasarkan produk ke luar negeri atau negara lain, diperlukan langkah-langkah yang pada prinsipnya sama dengan langkah-langkah menyiapkan marketing plan di dalam negeri. Salah satunya adalah menyiapkan strategi segmentasi. Memasarkan produk ke luar negeri berarti memperluas segmentasi geografi pemasaran produk. Dengan begitu, tentu saja akan ada konsultasi terhadap pasar yang akan dibidik sehingga perlu dilakukan review kesesuaian antara produk yang akan dijual dengan pasar setempat. Dari sisi segmentasi, demografis, psikografis, dan perilaku konsumen, langkah ini penting untuk memastikan strategi apa yang akan diambil untuk mendapatkan pasar di luar negeri. Karena dengan demikian, para pembisnis dapat mengetahui nilai-nilai apa saja yang dapat diterapkan secara tepat ke pasar dan yang akan dituju. Yang tidak kalah penting adalah mempelajari hukum perdagangan, hak cipta, dan pelindungan konsumen di luar negeri. Hal ini berkaitan dengan lancar tidaknya aktivitas bisnis sedang dijalankan di kemudian hari. Selain itu, jangan lupa untuk melakukan analisis rantai. Selanjutnya yaitu mencari pembeli di luar negeri. Bagi sebagian pembisnis, penebus pasar luar negeri yang terkesan sangat sulit, namun bukan berarti hak tersebut tidak dapat dilakukan. Berikut ini adalah beberapa cara mencari pembeli atau buyer dari luar negeri yang harus dipahami. Yang pertama itu menanggali pengetahuan tentang pasar yang akan dituju atau market intelligence. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah mengenai kondisi pasar, produk sejenis di pasar, harga kompetitor, mutu barang, dan lainnya. Yang kedua, memperhatikan kualitas produk dan memastikan bahwa produk telah memenuhi standarisasi internasional sebelum melakukan ekspor. Standarisasi internasional dapat menjadi cara untuk menyesuaikan produk yang akan dijual dengan kondisi negara yang hendak dituju. Yang ketiga, mencari tahu database dari Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPN yang merupakan lembaga pengelola ekspor yang bertugas untuk melakukan koordinasi dan pembinaan tentang pengembangan ekspor. Dan yang keempat itu mencari tahu database dari dua duta besar negara asing di Indonesia yang biasanya memiliki perwakilan asing yang dapat membantu para pembisnis dalam menemukan dengan tabel siapa saja orang yang harus dihubungi untuk melakukan kegiatan ekspor. Hal lain yang perlu Anda pertimbangkan untuk melakukan pemasaran produk ke luar negeri, selain mengikuti pameran, para pembisnis dapat menunjang proses pemasaran dengan membangun relasi di dunia maya menggunakan website. Dengan memiliki website yang disesuaikan dengan pasar, maka calon pembeli akan mendapatkan informasi secara lengkap mengenai bisnis,
dan produk yang ditawarkan. Agar bisnis dapat berkembang dan mendapat keuntungan besar, akurat, pengolah keuangan bisnis yang sembarangan akan mengakibatkan kerugian dan bisnis dapat terpuruk. Gunakan bentuk software akuntansi online seperti jurnal. Jurnal merupakan software akuntansi online dengan lapangan keuangan yang lengkap, mulai dari neraca, laporan, laba rugi, arus kas, dan berbagai fitur lainnya yang akan mempermudahkan urusan keuntungan usaha Anda. Dapatkan informasi lebih lengkap tentang. Demikian penjelasan dari saya mengenai strategi pemasaran. Saya Cecilia Firmanita mengucapkan terima kasih.